Johor Darul Takzim, akankah kedatangan player import lagi? Kemudian Jordi Amat yang sedia halang untuk Asakan Negeri 9 esok. Nah, detailnya seperti apa? Ikuti video ini sampai akhir. Selamat datang di JS Update. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jumpa lagi dengan saya Jutama dari Jalan-Jalan Sepak Bola, tentunya dari Indonesia, edisi 7 Julai 2023. Semoga korang semua diberi kesehatan sampai sekarang ya. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa subscribe channel Jalan-Jalan Sepak Bola yang masih di angka 53.000, nggak nambah-nambah. Oke, update kali ini soal kemungkinan player import baru dari Johor Darul Takzim. Nah, kalau kita cakap Falcao sudah selesai lah ya. Dalam waktu dekat ini akan join dengan Johor Darul Takzim. Tapi apakah itu menutup kemungkinan kedatangan player import ke JDT ini? Ya, nampaknya sudah ada yang mulai mengulas tentang potensi kedatangan player baru ataupun player import untuk ke Johor Darul Takzim. Yang pertama dari makanbola.com ya, yang memberikan ulasan pemain bintang baru bakal sertai JDT. Ini artikel dari Nick Faris ya. Juara bertahan Liga Super Johor Darul Takzim tidak menolak kemungkinan bakal membawa masuk pemain import baru pada jendela perpindahan kali ini ya. Tidak menolak. Berarti ada kemungkinan, walaupun mungkin untuk mendatangkan Falcao itu sudah tertutup, player import lain boleh jadi datang ya. Jadi sampai 5 Juli sampai 1 Agustus ya untuk jendela transfer kedua ini. Menerusi satu kenyataan oleh Astro Arena, pengendali Harimau Selatan yaitu Tano Solari, Coach Tano, memberi bayangan bahwa pasukannya akan diperkuat dengan pemain baru pada jendela perpindahan kedua ini. Nah, JDT ketika ini terus gah memimpin saingan liga apabila mencatatkan kemenangan ke-15 musim ini untuk memisahkan kedudukan dengan pasukan tangga kedua yaitu Selangor FC. Mengulas lanjut, pengendali kelahiran Argentina ini bagaimanapun ini perpindahan pemain merupakan antara peraturan dalam bola sepak. Mana-mana pasukan pun boleh menandatangani atau membawa masuk pemain-pemain baru. Siapa tahu mungkin JDT akan membawa masuk pemain baru. Tetapi segalanya ataupun keputusan terserah kepada TMJ. Jadi potensi ataupun kemungkinan itu masih ada. Solari memberitahu bahwa pasukannya sentiasa menitik beratkan segala aspek dalam memastikan segala perancangan berlangsung dengan baik. Apapun, kami sentiasa menitik beratkan kesempurnaan bagi pasukan ini agar sentiasa bersedia untuk mengharungi baki perlawanan musim ini, katanya kepada Astro Arena. Ura-ura melaporkan bahwa JDT berminat untuk membawa masuk penyerang sensasi Eropa Radamel Falcao, namun difahamkan tidak mencapai persetujuan yang sebaiknya. Yang kita tahu banyak juga sudah yang mengabarkan, ya media sukan kebanyakan juga dari Malaysia yang menyatakan bahwa Radamel Falcao sudah tambah 1 kontrak dengan Rayo Vallecano. Di Transfermarkt juga sudah sampai 2024 ya, bulan Juni. Kini usaha untuk menambah baik pasukan sudah tentu dilakukan bagi memastikan prestasi pasukan berada pada tahap maksimum. JDT akan melayan kunjungan Negeri 9 bagi aksi berikutnya untuk terus melebarkan kedudukan selaku pendahulu liga. Nah itu ya. Jadi walaupun gagal mendatangkan Radamel Falcao, jadi masih ada kemungkinan. Tapi itu semua tergantung dari Tunku Mahkota Johor. Saya pribadi kalau mendatangkan striker lagi memang sudahlah terlalu banyak apa yang sudah dimiliki JDT ya. Diogo yang kemarin hat-trick, Bexen da Silva, masih ada Fernando Forestier. Kemudian ada penyerang tempatan Safik Ahmad yang masih produktif juga ya. Jadi menurut aku kalau striker janganlah, kalau memang mau mendatangkan jangan sosok striker ya. Tapi kita tunggu saja kejutan yang akan diberikan oleh TMJ dan juga Johor Darul Takzim. Apakah kemungkinan ini akan memang dipenuhi oleh kedatangan player baru import
dari JDT kita tunggu saja, karena biasanya ya dimanfaatkan dengan baik lah oleh manajemen, oleh TMJ, oleh JDT itu sendiri ya untuk playernya nanti. Nah, selanjutnya ini soal laga esok di mana JDT akan bertemu dengan Negeri Sembilan. Arti match ke-16 ya Liga Super. Dari hametro.com, Jordi sedia halang Asaka Negeri Sembilan dari Rizat Mohnur ya. Kapten Johor Darul Takzim Jordi Amat menegaskan persiapan pasukan itu untuk berdepan Negeri Sembilan FC pada aksi Liga Super di Stadion Sultan Ibrahim Iskandar Putri Sabtu ini berjalan lancar dengan latihan intensitas disusun Ketua Jurulatih Esteban Solari. Jadi hari Sabtu ya, berarti tanggal 9. Malah katanya proses pemulihan selepas aksi menentang Kuala Lumpur City FC baru-baru ini tampak tiada masalah. Dan pemain tidak berdepan kecederaan, malah semuanya berada di tahap kecerdasan memuaskan sekaligus bersedia menempuh 90 menit perlawanan Sabtu ini. Kami berdepan aksi yang sukar ketika menentang Kuala Lumpur City FC ya. Sukar tapi menangnya 6-1 cuy. Baru-baru ini dan melakar kemenangan yang saya anggap menyuntik lagi motivasi rekan sepasukan untuk meneruskan momentum kemenangan seterusnya dalam saingan liga. Untuk kami, setiap perlawanan yang diharungi amat penting karena kami anggap semua pasukan yang menentang JDT adalah pasukan hebat. Dan sebab itu kami perlu konsisten dan mengekalkan corak permainan berintensiti tinggi dengan menampilkan corak permainan konsisten. Reputasi JDT harus dijaga dan meneruskan momentum kemenangan, malah apa yang harus kami lakukan sentiasa fokus bukan hanya dalam 90 menit permainan, tapi sebaliknya dan berusaha untuk menindakkan pasukan lawan menguasai permainan. Ditanya mengenai kekuatan skuad kendalian Kedevan yang bakal tampil dengan corak permainan berbeza dalam usaha ingin menebus kekecewaan atas tewas 07 pada aksi pusingan Liga Mak lalu, Jordi tampak enggan memikirkan corak permainan skuad rusa itu. Jadi memang fokus ke permainan JDT itu sendiri. Kita tahu Jordi Amat sekarang berstatus pemain Indonesia dan sebagai kapten dari Johor Darul Takzim juga, itu juga yang membuat makin menarik mengikuti JDT selaku orang Indonesia. Dan yang baik juga performa Jordi Amat cukup impresif dan dipercaya sebagai kapten. Di perlawanan terakhir pun ketika melawan Kuala Lumpur City FC, bagaimana umpan panjang dari Jordi Amat itu menjadikan sebuah hantaran kepada Arif Aiman untuk mencetak jaringan. Jadi kelebihan Jordi Amat selain passingnya bagus, build up-nya dari bawah juga bagus, adalah long ball-nya yang cukup akurat dan sejauh ini digunakan dengan baik oleh Johor Darul Takzim. Sebaliknya, pemain naturalisasi di Indonesia itu lebih mengutamakan prestasi skuad Harimau Selatan berbanding pasukan lawan yang bakal dihadapi, karena di JDT pemain harus beraksi dengan lebih efektif dan tersusun bagi memburu kemenangan. Kami akan sentiasa berazam untuk beraksi konsisten untuk mendapatkan keputusan positif. Malah saya juga berharap Fernando Forestier akan kembali dalam skuad utama selepas pemain itu agak kurang cergas, tapi tidak serius karena misi kami mau terus mengalahkan rekor tanpa kalah, kata Jordi. Rekor tanpa kalah. Apakah yang dikejar JDT ini bakal tercapai ya? Karena kita tahu kalau tanpa kalah berarti total ada 26 perlawanan. Ini baru sampai match 15, besok 16. Berarti masih ada kurang lebih 8 match lagi ya untuk mengkekal. Sorry. 13-26 berarti masih ada 11 match lagi ya untuk memastikan JDT ini tak terkalahkan. Jadi harus konsisten terus, tak boleh kalah ya ataupun imbang. Apakah ini boleh terjadi atau tidak ya? Karena belum pernah terjadi sebelumnya menurut aku. Sepanjang gelaran Liga Malaysia kayaknya belum pernah hal macam itu terjadi, dan di liga-liga yang lain pun mungkin rekor macam itu kalau sampai selesai semua berakhir dengan kemenangan, aku kayaknya tak pernah dengar ya. Mungkin